mengucapkan kalimah zikir jahar dan kalimah zikir khafi. Al-itsbat, kalau ini al-itsbat an-nafyu wal itsbat, lebih kepada zikir la ilaha illallah. Yang khafinya nanti di pasal kedua ya. Fi bayani mahiyatin nafyi wal itsbati, di dalam menerangkan tentang pentingnya menafikan, mengabaikan yang lain dan mengisbat atau menetapkan yang satu. Apa itu menafikan? Meniadakan, menganggap tidak ada, menganggap tidak berharga, menganggap angin lalu, dan memang harus dianggap sebagai angin lalu. Wal isbat, dan menetapkan satu. Yang satu itu harus ditetapkan seumur hidup, bahkan setelah kita meninggal, setelah kita dibangkitkan lagi. Karena setelah dibangkitkan lagi, kita tidak akan pernah lagi merasakan mati. Mati itu satu kali, tapi hidup dua kali. Bagi kita betul ya, mati satu kali, hidup nih ya, hidup. Diciptakan kan itu hidup ya. Kemudian mati, kemudian dibangkitkan lagi. Setelah itu mati lagi nggak? Tidak. Subhanallah, mati dua kali, meninggal satu kali ya. Tapi subhanallah, salah. Hidup dua kali, meninggal hanya sekali. Paling di alam dunia kalau kita ngukur-ngukur usia Rasulullah SAW sekitar 63 gitu lah ya, 63. Ini maaf nih yang lebih dari 63 ini. Nah, kalau seandainya mengukur usia Rasul, berarti usia kita sekitaran 65 tahun, 63 tahun. Nah, kemudian meninggal, wallahu a'lam. Dari meninggal kita sampai usia kiamah, wallahu a'lam, nggak ada yang tahu kecuali Rasulullah SAW. Nah, ketika kita dibangkitkan, subhanallah, yang pertama kali dibangkitkan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditemani oleh malak Jibril. Ketika itu Rasulullah seperti, kalau bahasa Sunda, lulunguknya seperti bangun tidur. Aina ummati Jibril, aina ummati, di mana umat saya Jibril? Subhanallah, Rasul yang begitu dibelanya oleh para sahabat tidak mengingat nama sahabat seorang pun, padahal sahabat itu 10.000, 12.000 para sahabat, dan tidak ada keluarga Nabi yang disebut namanya satu persatu, tidak, padahal betapa cinta dan sayangnya keluarga Rasul kepada beliau. Tapi yang diingat oleh Rasul siapa? Subhanallah, aina ummati Jibril, aina ummati, di mana umat saya Jibril. Nah, ketika itu Rasulullah SAW dibangkitkan dalam keadaan rindu kepada umatnya. Subhanallah, ketika Rasulullah SAW katakanlah dalam masih hidupnya, Rasulullah kumpul-kumpul sama para sahabat seperti kayak gini lah gitu. Tapi tiba-tiba Rasulullah bergetar hebat, kemudian menitikan air mata sampai terhisap-hisap gitu. Gimana nangis gitu. Setelah agak reda, Rasul ditanya, ayu syai'in wahai Rasul, apa yang terjadi wahai Rasul? Rasul menyatakan, aku teringat suatu kaum yang kaum itu tidak pernah bertemu dengan aku, belum pernah bertemu dengan kau wahai sahabat, tapi di dalam kalbunya tersimpan rasa rindu dan kecintaan yang sangat kepadaku. Subhanallah. Umatnya siapa itu? Umatnya yang mana yang Rasul sebutkan? Insya Allah umat yang ada di Cilengsi. Kenapa? Karena saya nyebutnya lagi di Cilengsi. Kalau saya di Amerika pasti ngomongnya umat yang ada di Amerika. Yang penting umat Rasul aja, betul ya? Nah, kata Rasulullah SAW, tuba liman aroni wa amanabi. Sungguh beruntunglah orang yang pernah bertemu dengan aku, kemudian dia beriman kepadaku. Kita kebagian nggak ini?
Belum, kalau dalam itu belum. Di bagian kedua kebahagiaan. Watuba, watuba, watuba. Menyebutkan berapa kali Rasul? 3 kali. Sungguh sangat beruntung, sangat beruntung orang yang liman lam aroni wa amanabi. Orang yang belum pernah bertemu dengan aku, tapi dia mencintai Rasul dengan setulus hati. Kalau kita tanya dalam diri kita, siapa orang yang paling kita cinta? Pasti jawabannya kok ini malu-malu pasti jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah begitu cinta kepada kita, maka mari kita buktikan kecintaan kita dengan salah satunya membaca sholawat, salah satunya mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu seperti apa? Apakah harus memakai biaya yang banyak? Tidak. Ibu tahu ini cincin sunnah Rasul nggak? Berapa saya beli cincin ini? Dikasih orang. Murah gitu ya. Tidak pakai biaya pun bisa sunnah Rasul. Asal niatkan sunnah Rasul aja. Sunnah Rasul juga ini apa namanya? Sorban. Tinggal diginiin aja set. Nah, itu udah luar biasa. Orang yang menggunakan sorban dengan yang tidak menggunakan sorban, kata Rasulullah SAW, rakaatani bi imamati, 2 rakaat dengan menggunakan sorban, khairum min sab'ina darajah, lebih baik daripada berapa? 70 derajat. 70 derajat dibandingkan dengan yang tidak pakai sorban. Maka ibu boleh tanya ke Bu Dede ya, saya kalau sholat sunnah di rumah, mana sorban? Nggak ada. Pakai mukena aja geraknya kan dia. Dengan niat menggunakan sorban, itu sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul yang mudah-mudah aja. Kalau kenapa tidak membicarakan tentang puasa sunnah? Puasa sunnah itu sengaja tidak saya bicarakan karena saya pun belum mengamalkan. Terlalu berat bagi saya untuk mengajak sunnah Rasul berupa puasa. Kenapa? Karena saya pun belum melaksanakan. Kalau memakai sorbannya, bapak-bapak kan pasti melihat saya pakai sorban ya, insya Allah. Karena itu murah sekali, tapi derajatnya di hadapan Allah dahsyatnya luar biasa, gitu ya. Insya Allah pakai sorban ya. Paling 30.000 itu ya. Cuma agak sorban tuh bisa diikat ke igalkan, bisa diselendangkan, bisa dikalungkan juga bisa gitu. Yang namanya sorban, itu keutamanya dahsyat luar biasa. Baik. Di dalam kalimat mahiyatin nafyi wal isbat, dalam keutamaan an-nafyi wal isbat, fi bayani mahiyatin nafsi wal isbat, di dalam menerangkan keutamaan an-nafyi wal isbat. An-nafyi apa? Meniadakan segala sesuatu yang ada di pikiran, meniadakan segala sesuatu yang ada di dalam perasaan, meniadakan segala sesuatu yang ada dalam bayangan dan harapan. Apa itu? Mohon maaf, secara manusiawi, manusia hampir semuanya ingin kekayaan, betul? Ingin popularitas, betul? Ingin jabatan. Nah, la ilaha, jangan dulu la ilaha, kekayaan, jabatan, popularitas, jabatan dan sebagainya, itu bisa menjadi ilah, bisa menjadi Tuhan, bisa menjadi, karena ilahun dalam terjemah kamus bahasa Arab Selatan, ilahun itu bukan hanya yang kita sembah. Ilahun bisa berarti sesuatu yang ada di pikiran, sesuatu yang ada di perasaan, sesuatu yang ada dalam bayangan, sesuatu yang menjadi harapan. Kita ingin kaya, ingin sehat, ingin populer dan lain sebagainya. Nah, maka dinafikan semuanya itu. La ilaha,
tiada kekayaan